Pancasila itu dikatakan adalah mereka yang beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bermain itu belajar, jadi jangan didikotomi. Karena bermain itu adalah belajar. Jadi di mindset para bunda, ayah, para guru yang mengajar di PAUD, bahwa di pikiran ini harus ditanam bahwa bermain itu adalah membangun kemampuan berpikir dan membangun kemampuan berperilaku. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik profil pelajar Pancasila dengan narasumber Bapak Hendarman dan Ibu Ice Khadijah. Bersama saya Syahnas Haq dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar semuanya ayah, bunda, dan juga Sobat PAUD? Saya Syahnas Haq yang akan menemani. Ada dua tamu istimewa yang luar biasa. Jangan tertipu dengan wajahnya, kelihatannya mereka senior, tapi dalamnya tuh jiwanya muda semua. Gitu ya. Nah, saya mesti memperkenalkan ada di sini Pak Hendarman. Pak Hendarman adalah pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter. Pak Insinyur Hendarman MSc PhD. Apa kabar? Sehat? Baik aja Mbak Sanas. Iya, betul nggak tadi saya ngomongnya? Bahwa jangan tertipu, wajahnya kayak senior, dalamnya jiwanya muda banget. Mudah-mudahan seperti itu Mbak Sanas. Iya. Dan kesayangan saya ini kalau saya memanggilnya Bude ya. Tapi beliau adalah Dr. Ice Khadijah, praktisi dan pemerhati PAUD. Bude, apa kabar? Baik, aku Sahnas. rindu. Iya. Bude, Pak Hen, bantuin ya. Hari ini Bunda sama Ayah mesti juga belajar tentang salam PAUDpedia. Yuk sama-sama ya, 3, 2, 1. Salam PAUDpedia. Kenapa lingkaran? Karena peserta didik PAUD itu mesti holistik, penuh, lingkaran penuh. Sehingga siap untuk tumbuh dan berkembang dengan karakter yang baik. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kan kita bicara nih seperti apa sih visi pendidikan Indonesia, Pak Hen? Kalau arahnya adalah profil pendidikannya. Ya Mbak Sanas, selamat sore sahabat-sahabat PAUD. Ayah bunda semua. Jadi Mbak Sanas, kalau kita bicara visi pendidikan ya di Indonesia ini, terutama di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, dan Ristek, ini dikatakan adalah untuk mewujudkan Indonesia maju, ya, yang mandiri, berdaulat, kemudian berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi intinya ya itu Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu dikatakan adalah mereka yang beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Jadi itu Mbak. Dan kemudian 6 elemen itu. Ya. Dan kemudian ketika kita bicara apakah itu ada yang dirujuk visi pendidikan. Nah, sebenarnya kita merujuk kepada visi presiden. Ya Mbak ya, karena di kementerian itu tidak boleh membuat visi sendiri. Kita merujuk kepada visi presiden tahun 2020-2024. Di sana dikatakan adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Mbak. Nah, salah satu misinya itu adalah penguatan sumber daya manusia. Inilah menjadi tantangan kita sebenarnya, dan itu harus dimulai dari PAUD. Jadi sebetulnya kayak salah satu elemennya gitu ya Pak Hen, tentang berkebinekaan global, karena memang tuntutan saat ini di saat pandemi bahwa borderless ya Bude ya. Borderless. Semuanya udah internetan. Jadi maksudnya global
disiapkan untuk menjadi penduduk dunia kah Bude? Iya, tapi jangan loncat menjadi global dulu ya. Untuk menjadi global mesti mengenal jati diri dulu. Jadi apalagi kalau kita berbicara PAUD ya. Kalau berbicara PAUD, berkebinekaan globalnya diawali dari mana? Diawali dengan mengenal apa yang ada di sekitar kehidupan anak. Ya. Mengenal makanan yang dibiasakan di sana, mengenal pakaian orang daerah di sana dan seterusnya. Warna kulit yang berbeda. Oh iya, warna kulit yang berbeda dan mungkin di lingkungan yang heterogen ada yang agamanya berbeda, dari keluarga yang berbeda-beda. Nah itu di awal kalau PAUD itu yang nanti akan menuju berkebinekaan global. Yang pada akhirnya tidak akan mampu berkebinekaan global ketika tidak memahami jati dirinya. Betul. Nah ini menarik sekali gitu ya Pak Hen yang disampaikan oleh Bude Ica gitu ya. Buat saya adalah beliau ini kan sebagai praktisi dan pemerhati PAUD ya Bude ya. Jadi sebetulnya tak usahlah susah-susah untuk mempelajari jauh-jauh. Lihatlah di sekeliling kita gitu ya. Disambung ke Bude tadi ya. Iya. Itu visi pendidikan yang bisa diwujudkan pelajar Pancasila kah? Silakan. Ya Mbak Sanas, itu tadi memang Bu Ica sudah menyampaikan ya, itu contoh yang sebenarnya tuh sangat realistis ya. Nah kita juga menggunakan pelajar Pancasila karena memang ini tadi kita ingat bahwa negara kita ini kan kita punya landasan itu adalah Pancasila. Jadi kita harus tetap membumi dengan apa yang ada, harta budaya, entah itu kekayaan alam, semuanya itu yang diangkat. Nah inilah yang kemudian kita juga di samping itu bahwa kita tidak hanya tadi disampaikan juga, tidak hanya kita bicara soal di Indonesia saja. Sekarang borderless ya, tanpa batas. Kemudian kita dalam sekejap aja, waktu sedetik kita bisa masuk ke negara lain. Dan anak-anak kita itu semua dengan wawasannya, nalar kritisnya itu Mbak. Nah kenapa ini ada nalar kritis kreatif? Karena anak-anak sekarang ya bukan seperti zamannya Mbak Sanas sama saya sama Bu Ica mungkin ya yang zaman dulu. Kalau sekarang itu kalau kita misalnya anak-anak kecil aja ya Bu Ica ya, kita katakan dia tidak boleh seperti ini, dia pasti mengatakan kenapa tidak boleh. Betul. Ini alasan, yang penting bagi dia alasan, dan kita seharusnya juga tidak mengajak anak-anak kita juga berhenti begitu, karena bagaimanapun kita harus mengajarkan mereka biarkan mereka bertanya ya, biarkan mereka bertanya, terus kita juga ikut gitu ya, bertanya, lalu kemudian kalau mereka mau mencoba silakan mencoba ya, berulang-ulang, karena walaupun gagal itu adalah sebenarnya itu kesuksesan yang tertunda. Dan anak-anak ini dengan dia gagal dia belajar lagi. Itu sebenarnya, dan akhirnya dia banyak berkarya. Ini Mas Menteri mengatakan kita sebaiknya dengan pelajar Pancasila itu banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Tidak hanya kita paksakan kepada anak kita. Sama lah seperti ini Pak Hen dan juga Bude Ica adalah tidak ada orang tua yang sempurna. Betul ya Ayah Bunda ya? Maka tidak ada sekolah menjadi orang tua. Itu sebabnya kita selalu giat belajar untuk memperbaiki diri sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda adalah guru terbaik untuk anak-anak PAUD, karena lebih lama bersama ayah bunda dibandingkan di sekolahnya. Jadi itulah kolaborasi yang sangat luar biasa antara tenaga pendidik yang ada di PAUD dan juga ayah bunda. Jadi kita memang mesti jadi guru ya Bunda, mesti jadi guru. Begitu kan ya? Iya. Nah kalau gitu Bude, tadi betulin kalau saya salah ya Pak Hen, 6 dimensi IMTAK: berkebinekaan global, kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Sementara Mas Menteri mengatakan bahwa lewat Pak Hen tadi gitu ya, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Iya. Nah kumaha implementasinya jadinya kalau begitu, merdeka belajar, merdeka bermain, profil pelajar Pancasila. Betul. Pusing nggak? Enggak, karena sebenarnya untuk anak-anak di usia PAUD bermain itu belajar, jadi jangan didikotomi, karena bermain itu adalah belajar. Jadi di mindset para
bunda, ayah, para guru yang mengajar di PAUD, bahwa di pikiran ini harus ditanam bahwa bermain itu adalah membangun kemampuan berpikir dan membangun kemampuan berperilaku. Karena contohnya dalam bermain anak-anak misalnya mesti memberi kesempatan kepada temannya. Ini sudah berlatih untuk menjadi gotong royong. Ya. Dia harus sadar bahwa kalau saya menggunakan ini di kata guru saya atau kata ayah 5 menit, ya saya harus 5 menit. Kenapa? Karena ada orang lain yang mesti akan menggunakan mainan ini. Ya, nah di situ sebenarnya bermain itu media untuk pembelajaran. Jadi seringkali orang kok nggak belajar ya, kok main terus. Loh, main itu belajar. Main itu belajar. Karena di dalam main ada aturan. Ya. Di dalam main ada giliran. Dan disitulah kesempatan kita membangun moralitas anak, karakter anak. Kenapa? Karena mereka mudengnya itu ya dengan bermain, bukan dengan duduk di sini saya ajarin caranya bermoral, nggak akan nyangkut. Betul, ya? betul. Justru kemampuan ayah bunda, kemampuan ibu dan bapak guru dalam menyampaikan komunikasi secara oral itu menjadi super penting. Intonasi yang tepat. Intonasi yang tepat. Kalimat pilihan kata yang tepat, kemudian berhenti jedanya kapan, itu yang justru akan membangun kecerdasan anak. Kenapa? Ya karena belum waktunya dikenalkan pada informasi tertulis. Ya. Narasi oral kita inilah menjadi penguatan pelajar Pancasilanya tadi. Betul. Baik untuk kemandirian, untuk kebinekaan global, untuk kreativitas, untuk gotong royong, untuk keimanan dan imtak dan akhlak mulia. Iya. Itu adalah bahasa oral yang penting. Betul. Storytelling itu saya bilang kalau ada guru PAUD atau guru SD kelas bawah tidak bisa mendongeng, nggak usah jadi guru dulu deh, belajar dulu mendongeng. Karena justru dari proses tersebut, proses ketika bermain, proses ketika mendongeng, itu yang jadi fondasi untuk membangun alat berpikir dan alat berperasaan, bernurani. Itu yang dibangun. Ketika alat itu terbangun dengan kuat, maka nanti mau ilmu apa aja diembat. Betul, setuju. Jadi jangan buru-buru ngenalin ilmu kepada anak-anak di usia PAUD. Bangun dulu alatnya. Sekali lagi Pak Hen, 6 elemen profil pelajar Pancasila adalah? Itu sebenarnya menjadi target ya Mbak ya. Ya kita ini Mas Menteri kan ingin mewujudkan ya SDM itu ya yang semuanya terarah ya menjadi memiliki karakter tadi 6 itu karakter itu saya katakan 6 dimensi. 6 dimensi. Ya. Dan juga ini Mbak Sanas ya. Itu tidak hanya untuk karakter loh. Semua program kebijakan yang ada di kementerian ini juga semua berujung kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi seperti nanti kurikulumnya dibuat itu juga dalam rangka untuk mewujudkan tadi. Kemudian nanti penilaian termasuk analisis yang lain-lainnya ya itu semua akan diarahkan ke sana. Jadi dalam masa sekarang ini memang jelas satu tujuan yang sama. Baik. Ya kebijakannya ini semua bermuara pada satu target sehingga kita ini saling bersinergi. Ini sebenarnya konsep yang diangkat oleh Mas Menteri bahwa dalam Merdeka Belajar Mbak ini ya kita perlu pahami. Merdeka Belajar itu seluruh pemangku kepentingan itu harus bersinergi. Berkolaborasi. Ini kalau kita bicara PAUD ini orang tua ini pegang peranan. Ya jangan hanya dia minta kepada guru-gurunya di PAUD itu. Kan yang penting saya sudah bayar, itu tanggung jawabmu dong. Pasti orang tua banyak yang begitu. Betul. Gitu ya. Nggak bisa Mbak. Kalau di PAUD ini kerjasama ya. Betul. Artinya kolaborasi dengan orang tua. Betul. Ya dan bagaimanapun tadi Mbak Sanas juga mengatakan. Tadi saya juga ingin menguatkan ya bahwa orang tua itu adalah guru utama dan guru pertama
Dan kita sudah melihat sekarang kan, Iya. ya dalam masa pandemi ini menjadi tugasnya itu diambil alih. Kembali ke kitoh lah ini ya. Iya, betul. Kalau semuanya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang dengan profil pelajar Pancasila itu kita menjadi jelas mau kemana kita bawa kebijakan pendidikan yang ada di kita. Baik. Nah ini saya Bude, saya akan ambil buntut yang dari Pak Hen katakan ya, bahwa segala sesuatu apakah itu musibah ayah bunda pasti ada titik terang di situ seperti yang kita bilang, look at the bright side. Lihat ada nggak sih sisi terang dari hikmah kejadian musibah pandemi ini? Ternyata ayah dan bunda dalam tanda kutip dipaksa untuk kembali lagi ke fitrahnya. Kenapa orang tua harus bersinergi dengan sekolah? Karena kedua lembaga ini tujuannya adalah memampukan anak untuk hidup. Yang kedua, hikmah daripada pandemi ini sebenarnya adalah membuat masa depan yang akan dialami oleh anak-anak yang sekarang usia 3, 4, 5 tahun itu sudah ditunjukkan pada saat ini dan harusnya menjadi pembelajaran dan membuat kita menyadari betapa dinamisnya kehidupan anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini nanti di masanya. Mereka baru akan berperan 20 tahun lagi. Dan hari ini dengan adanya pandemi ini kita sudah diajak untuk belajar lebih cepat. Betul, betul. Itu yang perlu ayah bunda ingat ya. Jadi saat ini nggak mungkin kita akan kembali pada masa yang sebelumnya. Iya, betul. Karena pandemi ini ibaratnya itu film yang dipercepat. Jadi kita udah tahu duluan ceritanya. Benar. Nah kalau kita bisa berpikir dengan cara begitu, kita akan berhenti mengeluh dan mulai berkolaborasi bersama antara bunda, ayah dan para tenaga pendidik dan semua stakeholder yang ada, entah komunitas, entah apa. Karena dengan kreatif, adaptif dan kolaboratif, masa kita tidak bisa membuat anak-anak Indonesia yang membawa Indonesia semakin baik lagi. Bude Ice, kenapa profil pelajar Pancasila merdeka belajar, merdeka bermain harus dimulai dari PAUD? Apa masalahnya? Jangan masalah dong. Oh, apa terobosannya? Nah, jadi karakteristik anak usia PAUD adalah bermain. Ya. Mereka belajar itu ketika mereka bermain. Sehingga belajar dan bermain. Merdekanya mana? Merdekanya ketika para guru, para orang tua memahami bahwa anak-anak ini perlu dimerdekakan untuk berekspresi, baik secara fisik maupun secara mental, dalam arti mengartikulasikan apa yang dirasakan, mengartikulasikan apa yang dikagumi, diberi kesempatan. Di situ letak kemerdekaan. Nah, pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila untuk menuntun. Karena jiwa bangsa Indonesia ya harus jiwa Pancasila. Saya sering menyebut Pancasila itu adalah garamnya kehidupan bangsa Indonesia. Tidak ada Pancasila hambar lah. Tidak ada Pancasila hambar. Karena Pancasila itu sudah mencakup mulai kehidupan individual, dimulai dari ketuhanan. Ketuhanan itu individual. Kemudian kemanusiaan, mulai kita berhubungan dengan orang lain. Mengenal perbedaan. Setelah itu masuk pada persatuan. Di situ ada kolaborasi. Gotong royong masuk di situ. Gotong royong masuk di situ. Itu terjadi setelah orang beriman, kemudian memahami konteks sosial. Ya. Karena jangan lupa, wujud keimanan itu ada di dalam kesolehan sosial. Nah, setelah persatuan, kemudian barulah ketika harus mengambil keputusan bermusyawarah, dan itu yang akan menghantarkan pada keadilan sosial. Betul. Nah, ketika itu sudah jelas ada di dalam Pancasila, mana lagi yang mau kita anut sebagai bangsa? Menurut saya, this is the best in the world. Ya. Betul. Dan jangan lagi kita perlu melihat menyandingkan Pancasila dengan keyakinan. Beda karena bukan ranahnya.
bukan ranahnya, bukan tandingannya. Ya. Di keyakinan ada dilindungi oleh Pancasila, oleh falsafah Pancasila. Ya. Ketuhanan. Siapapun yang hidup di Indonesia berketuhanan. Nah, itulah sebabnya profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Hendarman merupakan tonggak perjuangan pendidikan dari PAUD. Oke. Nah, gimana mau mengasah atau membangun profil pelajar Pancasila dari PAUD? Ya. Kita lihat tadi misalnya berkebinekaan global. Anak-anak dikenalkan apa yang ada di sekitarnya, diberi gambar-gambar tentang kehidupan masyarakat di mana anak-anak itu berada, dibicarakan. Nah, jadi jangan buru-buru ngasih tulisan kepada anak-anak PAUD. Dibicarakan. Di situ caranya melatih anak-anak bernalar, melatih berpikir kritis, kemudian dikasih gambar. Kalau gitu apa hubungannya sama executive function untuk mempersiapkan anak supaya di PAUD itu? Kan ini kan betapa hebatnya gitu ya kegunaan bermain peran tadi tuh yang kayak tadi betapa hebatnya dibandingkan hanya calistung membaca menulis berhitung gitu loh. Nah, sementara kan ada executive function untuk dia punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kemandirian. Betul. Jadi di usia PAUD itu ayah bunda dan bapak ibu guru, di usia PAUD itu kita membangun fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi berpikir sehingga pada akhirnya si anak itu bisa mengambil keputusan untuk dirinya. Jadi jangan sering-sering dibantu memutuskan. Ya, jangan sering-sering dibantu. Milih yang ini aja, milih yang ini aja. Contohnya begini, ketika anak diajak untuk membeli sesuatu, mereka memilih sesuatu yang kita tidak bisa membayarnya misalnya, ya. Nah, jangan mengatakan jangan milih yang itu karena ibu tidak bisa membeli, tetapi diajak berbincang. Ini ada yang ini ada yang ini. Kenapa kamu bisa memilih ini. Kalau memilih ini dampaknya apa? Kalau memilih ini dampaknya apa? Kalau memilih ini dampaknya apa? Ya. Jika bayangkan kalau itu dilatih dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika bukan memilih barang, tetapi memilih makanan, ketika ada kesempatan kita menjelaskan, beri kesempatan menjelaskan kenapa kalau milih yang ini, kenapa milih yang ini. Itu akan melatih, membuat mereka tajam untuk menganalisa. Nah, itulah executive function tadi kan. Sehingga ketika nanti dia bertumbuh, maka kemampuan mengambil keputusan itu akan terlatih sendiri. Bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Nah, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila lagi, seperti saya sampaikan, dimensi pelajar Pancasila semua mengarahkan untuk memampukan anak menjalankan fungsi pikir dan fungsi hatinya. Oke. Memandirikan mereka. Memandiri ini betul-betul melatih mereka untuk mengambil keputusan. Betul. Dalam proses belajar mengajar baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak diajak memberi alasan mengapa dia melakukan sesuatu dan mengapa dia mengucapkan sesuatu. Betul. Berlatih mandiri. Ya. Kemudian berlatih kebinekaan global tadi sudah saya contohkan dengan melihat budaya di sekitarnya. Melatih kreatif. Sekali lagi, ketika sudah menjadi guru dan menjadi orang tua, kita memang cenderung mendikte. Pengasuhan helikopter, ayo loh kemana aja ikut. Gitu. Nah, di situ kita akhirnya yang diinginkan untuk dicapai sebagai pelajar Pancasila tadi nggak dapat kalau semua didikte. Kita lanjutkan dengan yang tadi, bahwa kita membiasakan bahwa mereka bisa memutuskan dan mereka bisa berbeda nih Pak Hen, adalah penerapan di sekolah penggerak gitu loh. Penerapannya bagaimana? Penerapan belajar adalah penguatan kompetensi.
dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, ini Mbak Sanas ya. Sekolah penggerak ini merupakan terobosan juga sih menurut saya ya. Dan yang menarik sebenarnya sekolah penggerak ini tidak seperti dulu ya. Kalau dulu yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak, sekolah model pasti sekolah yang bagus-bagus. Ya. Nah sekarang Mas Menteri ini berbeda. Dia ingin membangun dari sekolah yang bukan apa-apa tanda kutip ya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekolah ramah anak, ya sekolah nyaman, sekolah sehat seperti itu Mbak. Terjangkau ya. Nah kemudian yang sekarang untuk PAUD ya, sekolah penggerak PAUD ini memang penekanan kepada kolaborasi ini. Ya, sekolah penggerak itu. Dan juga kita perhatikan ya, ini dalam peta jalan PAUD juga bahwa tadi pola-pola bermain itu. Ya, Merdeka Belajar itu sebenarnya kan kalau orang bermain tuh dia mengekspresikan. Ya. Itu bagian dari Merdeka Belajar. Jadi anak-anak kita itu nggak bisa dipaksa. Tadi Mbak bilang juga kan nggak boleh seragam kan? Iya betul. Iya kan? Jadi dengan anak-anak itu biarkanlah si Ali dia berpikir, misalnya dia lihat gelas ini dia bilang oh ini gelasnya nggak bagus. Tapi ketika si Wati melihat oh ini menarik sekali, biarkan. Mereka tentu masing-masing punya kemampuannya. Dan itu sebenarnya mengajarkan salah satu ya, dari salah satu dimensi bernalar kritis Mbak. Iya. Ya. Dan ini juga dia bisa mendapatkan, dia mendengar misalnya Mbak Sanas tadi cerita soal mendongeng. Ya, Bu Ica juga harus seorang guru itu di PAUD harus bisa mendongeng. Saya ingin tambah juga dari lagu. Dengan lagu itu, ya. Itu juga anak-anak kan bisa juga dia rasa ininya ya, seninya ya, itu lahir. Kemudian dia mengapresiasi lagu itu. Betul. Dan ini juga menjadikan dia dari berbagai informasi, kemudian dia bisa memilah-memilih. Ya, itu secara tidak langsung loh Mbak. Ya, seperti tadi Bu Ica cerita, anak-anak dikasih ini dia melihat dari sudut A, misal lihat gajah itu dari ekornya, bisa lihat dari kepalanya, apapun dia bicara tapi sesungguhnya itu gajah. Kalau dikolaborasikan bekerja sama gotong royong, jadilah bentuk gajah yang utuh. Dan itu kreativitas muncul. Ya. Dan kemudian gajahnya itu dia bisa bilang ini gajah Lampung atau gajah mana. Nah itu berkembang global. Ini Mbak, dan sekolah penggerak ya ini merupakan tantangan juga ini, terutama bagi gurunya ya di sana itu ya, termasuk di PAUD. Bagaimana menjadikan sekolah itu sekolah yang nyaman Mbak, sebenarnya itu end resultnya ya dari sekolah penggerak semuanya ya. Dan saya percaya dengan bermain, jangan lupa nih PAUD itu kan dia punya ikonnya bermain kan. Ya, jangan paksa-paksalah anak kita ini. Ayah bunda jangan maksa-maksa ya anak-anaknya ya. Kalau gini, kalau pulang sekolah dia masih mau bermain, ikutin bermain. Sekarang saatnya kita juga menyesuaikan diri kita. Walaupun mungkin usia agak lanjut, tapi kan bermain itu bisa dicari. Usia. Iya, yang bisa menyesuaikan supaya anak kita tuh gembira. Itu Mbak. Jadi gembira ini ya, happy, terus dia merasakan keberadaan orang tuanya ya. Kalau dia dari kecil itu tadi kembali ke koneksi batin. Ya, kalau dia merasa ada ayah ibundanya terus bersama dia, apa yang nggak akan bisa terjadi Mbak? Betul. Itu aja Mbak, menurut saya Mbak. Dikasih kesempatan begitu ya, dengan modalitas batin yang begitu kuat, masa sih nggak jadi, nggak mungkin gitu. Dan harus tampil dengan gembira. Nah, lingkungan tidak menyenangkan itu kan berarti kalau di sekolah gurunya harus berlatih selalu riang, selalu senang. Anak-anak, ayah bunda juga demikian. Walaupun juteknya urusan rumah tangga seperti apa, ketika ngadepin anak, simpen dulu juteknya di kantong. Hadapi dengan riang gembira, maka di situ kita menumbuhkan sel-sel otak mereka. Baik. Nah, yang tadi belum Bude belum ngeluarin mengenai penerapan di sekolah penggerak. Ini tantangan banget ya, karena di sekolah penggerak ini tidak disetel. Tetapi betul-betul dipilih guru dan kepala sekolah yang mau, bukan cuma yang mampu, yang mau bertransformasi, yang mau berpikir kreatif, yang mau berinovasi. Nah, itu mereka yang akan dijadikan tokoh-tokoh penggerak. Nah, dengan mereka melakukan itu, maka tidak ada alasan bagi sekolah lain
untuk mengatakan ya kan sekolah itu begini, kan sekolah itu begini. Ya. Tidak. Yang berperan hanya kemauan. Ya. Kemauan untuk bertransformasi. Kenapa harus bertransformasi? Karena anak-anak kita akan hidup di masa mereka. Benar. Janganlah para guru melihat keadaan hari ini dalam masa mereka, tetapi lihatlah hari ini untuk masa anak-anak kita. Disitulah letak menurut saya senang seperti Pak Hendarman dengan adanya guru penggerak ini. Kenapa? Karena namanya saja penggerak, artinya gerakan. Betul. Kalau gerakan ya pasti orang itu mempunyai hasrat untuk bergerak. Iya. Dan di sanalah kita akan tumbuhkan anak-anak Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasila, yang berkarakter dan yang mampu berpikir kritis dan berkebinekaan global. Jadi sudah tidak ada lagi gunung dua di tengah, ada matahari. Karena dari zaman kolonial sampai akhir kiamat tidak ada perubahan dalam pengajaran menggambar pemandangan. Tapi itu yang menantang loh, mengajak Betul. guru-guru kita untuk bertransformasi karena berubah atau shifting paradigm itu adalah butuh kemauan. Kemauan. Selama kita mau pasti bisa. Di dunia ini adalah kemauan. Betul. Bukan Betul. karena tidak bisa. Yang nggak bisa tuh cuman meninggal, hidup lagi, Pak. Betul. Gitu kan ya. Iya. Kalau yang lainnya selama mau pasti bisa. Yes. Setuju ya Pak Hen? Setuju, Nah, setuju, Mbak. Pak Hen, Bude Ica, yuk kita tutup dengan kalimat yang sangat berdampak untuk ayah, bunda, dan juga sobat PAUD. Pak Hen dulu, silakan. Saya ingin mengajak ayah bunda ya. Ayah bunda, ini saatnya bagi kita untuk menunjukkan betapa cintanya kita kepada anak-anak kita ya. Dan mari kita mengajak bermain, kemudian berikan kesempatan kepada anak-anak kita ya yang masih usia PAUD, dan kemudian kita menjadi bagian dari mereka ya. Kemudian telinga ini bukan untuk mendengar keluhan, tapi mendengarkan apa cerita mereka. Mata ini melihat bagaimana dia sehari-hari anak-anak kita itu dia berlaku. Ya, kemudian mulut ini sampaikanlah ya dengan kata-kata yang indah, ya yang menenangkan anak-anak kita, ya. Dan kemudian tangan ini ya kita berikan untuk mereka, untuk membantu mereka manakala mereka membutuhkan kita. Dan itu semua jangan lupa dengan konteks PAUD ya, bahwa mereka itu masih panjang waktunya. Jadi mari kita dekatkan hati kita, koneksikan batin kita dengan mereka. Dan ayah bunda jangan menjadi ayah bunda yang egois. Pak Hen juara. Pesannya luar biasa. Bude Ica, silahkan sayang. Ya, ayah bunda, para guru, para pegiat PAUD, ingat, anak-anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Oh betul. Mereka terlahir karena kesenangan orang dewasa. Dan kemudian mereka berhak hidup dan dihidupi jiwanya. Oleh sebab itu, mari semua kita berlatih untuk menjiwai ketika kita menghadapi anak-anak. Apakah itu anak kita sendiri atau murid-murid kita atau tetangga kita atau siapapun itu. Marilah kita ikut bertanggung jawab untuk kehidupan peradaban manusia di atas bumi ini. Kita tetap menghidupkan karena kita orang Indonesia, kita menghidupkan nilai-nilai Pancasila, kita memberikan kepada anak-anak kita jiwa Pancasila itu sebagai tuntunan untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu guru dan para pegiat PAUD dan utamanya ayah bunda, kita bertanggung jawab untuk kehidupan mereka, bukan hanya membesarkan mereka. Wow, luar biasa. Bude awet sehat, Pak Hen juga awet sehat ya. Amin. Untuk selalu Basarnas menemani juga. anak bangsa dan selalu tidak lupa menjewer kami jika lupa. Ini Saling menjewer, saling menjewer. Saling menjewer. Ayah, bunda dan juga sobat PAUD, terima kasih banyak. Anda sudah memberikan perhatian penuh dalam tayangan kami dan semoga ini sangat mencerahkan, mendidik dan juga memberdayakan untuk pendidikan dan pengembangan karakter anak bangsa. Jangan lupa like dan subscribe. Udah,
Kalau udah kasih tahu sama temennya supaya juga ikutan like dan subscribe sehingga setiap episode baru langsung bisa terinformasi untuk Anda. Dan jangan lupa follow kanal media sosial Pautpedia kami. Saya akan tutup dengan kalimat seperti ini. Ayah, bunda dan sobat PAUD, tahukah Anda bahwa otak anak yang teredukasi dengan baik, dia akan lebih banyak pertanyaan dibandingkan hanya sekedar memberikan jawaban untuk kita. Saya Syahnas Haq, sampai jumpa lagi. Kita ikut salam 3, 2, 1. Yuk, Salam Pautpedia. Sampai jumpa.